Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita telah dilimpahkan rahmat, kemuliaan, keberkahan, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul kembali pada acara taklim rutin sore hari ini. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kepada beliau semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya yang senantiasa memotivasi kita untuk menjadi lebih baik, berakhlak mulia. Semoga sore hari ini kita mampu menjalani amanah-amanah beliau dan menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah Ibu, untuk memulai kajian sore hari ini kita bacakan basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita simak dan mendengarkan tilawah Al-Quran. Tilawah surat An-Nisa ayat 103 yang akan dibacakan oleh Ibu Popi. Ibu Popi, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakan sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah khairan kepada Ibu Popi yang telah membacakan tilawah Al-Quran pada sore hari ini. Semoga apa yang telah dibacakan senantiasa menambah keimanan kita, dan semoga kita yang mendengarkannya senantiasa mendapatkan amal kebaikan, mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk bersingkat waktu, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Ambu Iis Tuti. Ibu Iis Tuti dengan temanya amalan-amalan setelah sholat. Kepada Ambu Iis Tuti kami persilahkan.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Al-ayah. Ibu-ibu hadirin sidang majelis taklim rahimakumullah, panjatan puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi di atas hamparan rahmat dan karunia-Nya dengan kudrat, iradah serta inayahnya pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, hari Jumat, hari yang penuh dengan keberkahan, hari ke-8 di bulan Zulhijjah 1443 Hijriah, bertepatan dengan hari ke-8 di bulan Juli 2022. Kembali Allah menyapa kita sebagai hamba-hambanya yang masih bisa menerima titipan umur, jatah usia, bahkan begitu banyak curahan-curahan kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, terutama saat Allah menghujamkan kenikmatan iman dan Islam ke dalam hati sanubari kita. Allah tambahkan dengan nikmat sehat jasadiah kita, sempurna dengan nikmat hidayah dan taufiknya, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim dalam rangka haflah mubarakah talabul ilmi untuk senantiasa mengkaji nilai-nilai luhur agama yang diridhoi Allah, agama Islam tentunya, dengan melalui kajian-kajian tadarus Al-Quran dan mengkaji sunnah-sunnah Rasul. Haflah mubarakah begitu penuh keberkahan, berlimpah-limpah berkah dalam langkahnya dari tiap rumah masing-masing menuju tempat ini. Setiap langkah diangkat derajat, setiap langkah diampuni dosa, dan langkah-langkahnya akan mengantarkan kita semua menuju surganya Allah, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, man salaka thoriqan, barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan yang sulit, sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah, yang Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga, karena perjalanannya thoriqan bihi ilman. Man salaka mun dina bahasa Sunda mah sing saha nu seseleket, thoriqan fihi ilman, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Berkah dalam waktunya. Kita masih berada dalam 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan ini hari Jumat, dan ada di bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah muliakan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, dan kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Ini adalah hari ke-8, walaupun sebagian ada yang mengakui bahwa ini juga sama dengan di Arafah sana hari ke-9 tuh.
berkah dalam waktunya, kemudian juga berkah dalam tempatnya. Majtama'a qaumun min qaumin fi baiti min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di antara kaum-kaum yang Allah pilih, min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah, sumayatluna kitaballah, lalu di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasuna bainahum, lalu mereka saling mempelajarinya, berupaya untuk mengkajinya. Insya Allah satu ayat surat An-Nisa ayat 103 nanti kita akan buka dengan turunan-turunannya, karena sebaran turunan-turunannya. Illa nuzilat alaihimus sakinah, palingkan Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan Allah akan curahkan rahmat. Wa khafathumul malaikat, dan Allah akan menyelikan malaikat untuk meliputi mereka selaya mendoakannya, Allahumma gfir lahum warhamhum, ya Allah ampunilah mereka, orang-orang yang berada di taman-taman surga, raudatul jannah, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, rahmati mereka, ampuni mereka. Wa zakarahumullahu fiman indahu, dan Allah akan senantiasa menyebut-nyebutnya dengan bangga di antara hamba-hambanya yang terpilih oleh Allah. Mohon maaf, saat ini suaranya kurang merdu, sehingga ibu-ibu mungkin ikut sesek juga, ngiring engap. Mudah-mudahan enggak ya Bu ya, mudah-mudahan apa yang sedang saya alami ini menjadi kifarat atas dosa-dosa yang telah saya lakukan, bersama dengan sulitnya berbicara karena sedikit serak. Allah menggugurkan dosa-dosa saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sedikit ada mukadimah tentang perbedaan waktu. Tidaklah harus kita menjadi sebuah perselisihan. Kita saling menghargai, saling menghormati. Selama perbedaan itu berdasarkan kepada dalil syar'i, dalil yang benar, berdasarkan kepada sabda baginda Nabi, maka benarnya itu mendapatkan nilai 2 dan salahnya tetap mendapatkan nilai 1. Tapi kalau seandainya dengan tidak mengurangi rasa hormat, kalau dalilnya saklek bahwa wukuf Arafah identik dengan saum Arafah dan waktu harus mengacu kepada Mekah Al-Mukarramah, kalaulah saum 9 Zulhijjah itu diidentikan dengan wukuf di Arafah, maka untuk saudara-saudara kita yang berada di Australia, yang berada di Amerika, saat ini sedang malam hari. Sedang malam hari. Nah, sebentar lagi juga menjelang selesai wukuf. Kan, begitu selesai wukuf, mereka masih dalam kondisi malam hari. Dan fikihnya saum itu al-imsaku anil akli wasurwi wagus yaninisa minal fajri ilal maghrib ihtisaban lillah, menahan makan, minum, dan berjima dari mulai terbit fajar sampai dengan maghrib semata-mata karena Allah. Tidak ada saum malam hari. Jadi kasihan saudara-saudara kita yang berada di wilayah Amerika, di wilayah Australia yang perbedaan waktunya sangat jauh sekali dengan Makkah. Kalau kita masih sedikit gitu ya, sekitar 4-5 jam. Tapi kalau terkait juga dengan hal waktu, maka ketika mereka sedang wukuf di Arafah, itu waktunya diawali dengan waktu duhur. Waktu duhur di Arafah kan, di kita kan tidak duhur. Nah, otomatis kalau waktu itu harus disamakan, maka waktu sholat juga harus sholat. Tapi kenapa di sana lebih dahulu
karena di sana menggunakan, kalau perhitungan tahun Hijriah itu berdasarkan bulan, otomatis sebelah sana yang duluan. Tapi kalau tahun miladiah, perhitungan untuk sholat kita menggunakan bayang-bayang matahari. Kita menggunakan tahun miladiah atau samsiah, perhitungan matahari. Maka kita yang terlebih dahulu. Tapi tetap kita menghormati saudara kita yang saat ini juga sedang melaksanakan saum tanggal 9 Zulhijjah. Tapi saum Arafah, saum tanggal 9 Zulhijjah itu sudah dilaksanakan oleh Rasulullah sebelum Rasulullah menerima syariat ibadah haji. Jadi tahun kedua Hijriah saum sudah disyariatkan, sedangkan ibadah haji disyariatkan tahun 7 dan 8 Hijriah, dan Rasulullah melaksanakan ibadah haji itu adalah tahun ke-10 Hijriah dan beliau meninggal tahun 11 Hijriah. Jadi sekaligus hanya satu kali hajinya beliau dan disebut dengan haji wada, haji perpisahan. Nah itu. Kemudian tentang di mana di bulan Zulhijjah bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, ada saum 9 Zulhijjah atau Yaumul Arafah, ada melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban adalah ibadah yang mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dan untuk kita dalilnya ada di dalam surat apa Bu? Dalil kurban. Iya. Ada yang hafal dalil kurban? Fasolli lirabbi kawanar. Itu surat apa? Al-Kautsar. Surat ke-108. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kan? Nah kemudian karena begitu banyaknya nikmat yang banyak, fasolli lirabbi kawanhar. Fasolli dan sholatlah kalian lirabbi kepada Rob kalian, wanhar wa di situ waw atop, dan berkurbanlah juga untuk Rob kalian. Kalau sholatlah kalian untuk Rob kalian dan berkurbanlah juga kalian untuk Rob kalian. Surat Al-Kautsar, surat ke-108. Kita kaitkan nomor surat ini dengan peristiwa kurbannya Nabi Ismail dan oleh ayahandanya Nabi Ibrahim. Kaitannya dengan Nabi Ibrahim, saya mengambil matematika Quran. Nabi Ibrahim ditulis dengan lafaz alif, ba, ro, ha, ya, dan mim. Alif itu abjad ke-1, ba ke-2, ro ke-10, ha ke-20, ha-nya ha besar ya, ha ke-27, ya ke-30, mim 24. Maka jumlah keseluruhannya 94. Surat Nabi Ibrahim, surat Ibrahim itu surat ke-14. Hingga lafaz nama Ibrahim dijumlahkan dengan nomor surat, itu jumlahnya 108, identik dengan surat Al-Kautsar surat ke-108. Sekarang ternyata nilai 108 ini sama nilainya dengan lafaz nama Nabi Ismail alaihissalam. Ismail terdiri dari alif 1, shin 12, mim 24, ain 18, ya 30, lam 23, maka jumlahnya 108. Dan surat ke-108, surat Al-Kautsar dalam arti terjemahannya mengandung pula
perintah tentang berkurban. Perhatikan kembali lafaz tulisan Ibrahim yang jumlahnya 94, nilai lafaz Nabi Ismail alaihissalam 108, nilai 94 kalau angka itu dijumlahkan 9 ditambah 4 13, nilai 108 108 dijumlahkan menjadi 9, dan 9 ditambah 13 maka jumlahnya 22. Itu adalah surat Al-Hajj. Terkait dengan udhiyah kurban ada di dalam surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj Ha dan Jim. Ha itu huruf ke-6, Al-An'am artinya binatang ternak, di situ ada kurban. Jim surat kelima, huruf kelima itu adalah surat Al-Maidah. Ada hidangan, makan-makan, hari tarwiyah 10, 11, 12, 13. Surat Al-Hajj jumlahnya 78 ayat. Kalau dijumlahkan nomor surat 22 dengan 78 maka jumlahnya 100. Ternyata nilai 100 ini adalah lafaz Nabi Ibrahim 96, nomor kenabian Nabi Ibrahim adalah ke-6. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Ibrahim ke-6. 94 tambah 6 100. Sedangkan 100 ditambah 8 itu urutan Nabi Ismail alaihissalam, kan Ibrahim ke-6, ke-7 Lut, ke-8 Ismail, maka nilainya 108. Sekarang kita perhatikan dulu surat Al-Hajj, surat ke-70, surat ke-22 jumlahnya 78. Surat ke-78 surat An-Naba jumlahnya 40. Surat ke-40 surat Al-Ghafir jumlahnya 85. Surat ke-85 jumlah surat Al-Buruj jumlahnya 22. Muter ya, 22, 78, 40, 85, 22. Ini adalah ibadah tawaf di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah. Kalau angka-angka tadi 22, 76, 40, 85 semuanya dijumlahkan jumlahnya 36. 36 surat Yasin jumlahnya 83. Surat ke-83 surat Al-Mutaffifin jumlahnya 36. Bolak-balik Safa Marwah adalah sa'i setelah laksanakan tawaf lalu sa'i. Sekarang surat Al-Hajj itu kalau dijumlahkan hurufnya 5 dengan 6 11. 11 saya ambil 11 itu juz ke-11. Juz ke-11 itu terdiri dari surat ke-9 At-Taubah, ke-10 Hud dan Yunus dan ke-10 Hud. 9 wukuf di Arafah, 10 lempar jumroh Aqabah, 11 kesananya nafar sani. Ini kan. Nah, surat Hud 5 ayat di juz ke-11 artinya ibadah haji rukun kelima. 118 ayat ada di juz ke-12. Juz ke-12 adalah menunjukkan bulan ke-12, bulan Zulhijjah. 118 itu adalah jumlah surat Al-Mu'minun. Artinya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan kurban terkait dengan keimanan, dengan ketakwaan. Ternyata dalam matematikanya juga ada. Nah, kita kembali lagi ke tadi. Surat Ibrahim tadi dijumlahkan menjadi 94. Di dalam Al-Quran ada nomor surat ke-94, surat Al-Insyirah. Ada dalam juz amma di ain ke-30. Sedangkan surat ke-108, surat ke-108 itu surat Al-Kautsar ada di ain ke-33. Maaf, tadi surat Al-Insyirah ada di ain ke-19 di juz 30.
Bingungnya Bu? Di dalam Al-Quran itu ada 558 ain. Al-Fatihah cuma 1 ain. Ain itu kan rukuh. Ya, rukuh. Nah, yang paling banyak ainnya itu ada di dalam surat Al-Baqarah. Itu paling banyak ainnya. Karena Al-Baqarah adalah 286 ayat. Di juz amma juga lumayan banyak. Nah, di juz amma surat Al-Kautsar itu termasuk ain ke-33 di juz ke-30. Kalau dijumlahkan 19 dengan 33, 52 itu adalah jumlah ayat surat Ibrahim, surat ke-14. Maka sistem numerik yang terkait antara Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, seorang ayah dan putra kandungnya yang sangat dicintai, diperintahkan untuk melaksanakan kurban, dan Allah menggantikannya sebelum Nabi Ismail itu disembelih, baru juga diletakkan. Nah, Allah memanggil, ayah Ibrahim, engkau sodakta ru'iyaka, engkau sudah membenarkan mimpimu. Ainaku bala umubin, itu adalah ujian yang nyata dan engkau sudah lulus ujiannya. Itu sekedar muqaddimah. Sekarang kita kepada kajian yang inti, yang diawali dengan 1 ayat. Wa idza qadaitumus shalat, maka apabila kalian selesai salat, fadkurullaha, maka hendaklah kalian mengingat Allah, berzikir kepada Allah, qiyaman, sambil berdiri, berjalan, beraktivitas, wa qu'udan, dan sambil duduk, wa ala junubikum, dan kalian sambil berbaring. Sampai berbaring saja, jangan meninggalkan zikir. Nah, yang dimaksud zikir itu adalah ucapan dan segala aktivitas yang membuat kita menjadi terkait dan dekat dengan Allah. Jadi bukan hanya sekedar subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah, gitu kan. Karena itu saja. Seluruh aktivitas yang membuat kita dekat dengan Allah itu adalah zikir. Ketika kita mengurus rumah tangga kita, melayani suami, mengurus dan mendidik anak-anak, membuat kita semakin dekat dengan Allah, maka itu adalah zikir. Ketika kita bekerja, mencari nafkah, atau kita mengajar sebagai mudarisah, sebagai asatid, sebagai ustadz, ustazah, maka kalau itu semakin mendekatkan diri kita dengan Allah, maka itu adalah zikir. Nah, sering ketika kita melihat orang selesai sholat, ayat konteks ayatnya, fa'idha qadaitumus sholat, dan apabila kalian selesai sholat, fadzkurullah, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah, dahulukan Allah. Masih kita melihat begitu selesai salam kanan, salam ke kiri, sasalaman ka peker, sasalaman ka nu gigireun, sasalaman ka nu payuneun, sasalaman ka nu angkereun. Bukan tidak boleh, tapi dahulukan dulu Allah. Fa idza qadaitumus shalat, maka apabila kalian telah selesai salat, fadzkurullaha, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Lakukan dulu aktivitas yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad, paling tidak membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu konteks yang paling singkatnya. Ulah waka salam ke kanan, salam ke kiri, ke yang di samping kanan, ke yang samping kiri, yang di depan, yang di belakang. Dahulukan dulu Allah. Istighfar, Rasulullah mencontohkan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim nomor 591, ida sorofa mina sholati, apabila selesai sholatnya beliau istighfar salasan, beliau beristighfar 3 kali. Paling singkatnya istighfar yang dicontohkan oleh Rasulullah, saking jangan meninggalkannya, Rasulullah mengucapkan astagfirullah,
astagfirullah, astagfirullah. Karena apa? Istighfar ini memiliki keutamaan yang sangat-sangat dahsyat sekali. Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan satu kesalahan dengan beristighfar kepada Allah sangat panjang. Ada di dalam surat Al-A'raf ayat 23 di sebelah kanan paling atas, baris kanan paling atas di Al-Quran. Nah itu di surat Al-A'raf ayat 23, posisinya sebelah kanan paling atas. Robbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah mengajarkan istighfar kepada Nabi Adam dengan cara yang seperti itu. Ya Rabb kami, sungguh kami telah mendolimi diri kami sendiri. Fa ilam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami, lanakunana, sungguh kami termasuk orang yang zalim. Kemudian Allah juga mengajarkan istighfar, cara istighfar kepada Nabi Yunus alaihissalam yang kesal dengan umatnya, lalu dia meninggalkan umatnya dan Allah menghukuminya dengan ditelan oleh ikan paus. Bayangkan, kira-kira seperti apa berada di dalam ikan paus? Poek, mongkleng, engap di dalam perut paus, di dalam dasar laut, di dalam kegelapan malam, di dalam kegelapan dasar laut. Berapa kali lipat kegelapan malam, kegelapan dasar laut, kegelapan perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Begitu Allah sudah mengajarkan itu dan Allah mengijabahnya, Allah mengembalikannya ke daratan, dan begitu sampai di tepi pantai, umatnya yang 100.000 itu sudah menunggu di situ. Nabi Adam juga diampuni, tapi Nabi Adam dijadikan khalifah oleh Allah yang tadinya di surga dan diturunkan ke dunia. Dan memang Nabi Adam diciptakan untuk diturunkan ke dunia. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah, yaitu diawali dengan Nabi Adam dan ibunda Hawa. Nah ini keutamaan istighfar. Saya mengambil ibrohnya dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu diutus selama 950 tahun. Hanya 40 orang yang mengikutinya. Ketika pertama kali beliau itu berdakwah, apa dakwahnya? Fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada umatku, istighfaru, gitu kan? Hendaklah kalian beristighfar rabbakum, kepada Rabb kalian, innahu, karena sesungguhnya Allah, kana ghaffara, dia itu maha pengampun. Kalau ghafir itu mengampuni satu dosa, ghafiri dan bi, itu di dalam surat Al-Mu'min, surat Al-Ghafir ayat ketiga. Kalau ghafur itu maha pengampun atas dosa-dosa yang begitu banyak. Allah itu maha pengampun. Dalilnya Allah mengampuni segala dosa yang begitu banyak ada di dalam surat Al-Zumar ayat 53. Allah tetap memanggil sebagai namanya, ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa, termasuk dosa syirik kalau dosa syiriknya kita sadar. Tapi kebanyakan dosa syirik mah teu karaos. Termasuk syirik yang paling halus, ria dan sum'ah. Ria
ingin dilihat orang ibadahnya, sum'ah ingin didengar orang ibadahnya. Nu tadina maca Quran nate biasa-biasa, begitu ada orang yang memuji ibu baca Qurannya mani bagus, tambah tambah diperbagus lagi centoknya gitu kan ya. Kemudian aduh ibu mah ai salatnya mani khusyuk pisan, tambah lama lagi gitu kan, karena ingin dilihat. Itu kadang-kadang tidak terasa. Nah, tapi kalau terasa lalu sadar dan beristighfar kepada Allah, maka keutamaan dari istighfar itu yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada umatnya. Kata Nabi Nuh, yursilis sama alaikum midrara, niscaya Rob kalian akan menurunkan hujan rahmat dari langit untuk kalian, yang dengan hujan rahmat tersebut wa yumditkum bi amwali, akan memperbanyak harta-harta kalian, wa banina, dan anak-anak kalian, waj'alakum jannati waj'alakum anharo, akan memberi kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Kan Fir'aun mah sungai oge diklaim miliknya, sungai Nil itu ya, itu adalah milik dirinya. Jadi orang-orang terdahulu, orang-orang jahiliyah terdahulu, bukan hanya emas dan perak yang menjadi kebanggaan itu, anak yang banyak, sawah ladang, peternakan, ke sungai-sungai juga diklaim itu miliknya. Jadi lamun ayana aya jalmi beunghar sombong, itu telat. Sudah kalah sama Korun, kalah sama Fir'aun, kalah sama Abu Lahab, Abu Jahal gitu kan. Mereka itu bukan bangga dengan emas dan perak, tapi bangganya dengan keturunan yang banyak, dengan sawah ladang, dengan kebun-kebun dan ternak. Nah ini. Nah, rumus persamaan matematikanya, istighfar itu adalah ahli takwa. Karena hanya orang-orang yang takwalah yang akan bersegera menuju kepada istighfar. Istighfar itu berasal dari kata ista dan gofaro. Ista dan gofaro. Ista itu meminta, gofaro itu ampun. Jadi meminta ampun, istighfar, meminta ampun. Nah, konteks pendeknya astagfirullah. Boleh baca yang panjang? Astagfirullahaladzim. Da umat Nabi Muhammad nu kadiekeun nama bu seueur nu rusuh. Assalamualaikum, assalamualaikum, kejeleng. Padahal istighfar dengan sekedik nu disantuan ku Rasul wae, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa ya habis sholat kok istighfar? Kan sholat mah bukan dosa. Tapi dalam sholat ada dosa. Apa dosa yang kita lakukan dalam sholat? Teu husu, malaweng. Dari sekian ribu rakaat yang kita laksanakan sholat kita, ketika kita ruku, ketika kita sujud, kita masih belum paham apa yang dibaca dalam ruku. Kita masih belum mengerti apa yang dibaca dalam sujud. Bahkan begitu selesai salam, ke kanan dan ke kiri, nu tadi dibaca dina sholat teh naon? Kahartos teu kurang teh nuju ngadehes ka Allah pada saat kita mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah. Lillah. Apakah Allah ada di sana? Apakah Allah hadir dalam salat? Ternyata setan berbisik, wazkur kada lima lam yazkur min qabli kada. Ingatlah ini, hai orang yang sedang sholat. Ingatlah itu, hai orang yang sedang sholat. Ingatlah yang tadi kamu tidak ingat di luar sholat. Nuju sholat mah sagala emut bruy bray katingali. Anu nuju di pilarian oge kapendak dina sholat mah. Nu tadi helap nyimpen teh kapendak dina sholat mah. Ini dosa dalam sholat. Makanya begitu kita selesai sholat,
ngaraga meneng heula. Salik heula sakedap. Tarik nafas. Apa yang kita lakukan tadi dalam sholat? Dialog apa yang kita lakukan tadi dalam sholat di luar bacaan-bacaan sholat? Padahal ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawaban Allah? Hada baini wa bain abdi. Ini adalah perjanjianku dengan hambaku. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku apa yang akan dia minta akan aku berikan. Rabbik firli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, ya Allah rahmati aku. Wazburni, ya Allah, itu kan, sehatkan aku, selamatkan aku. Warjukni, beri aku rizki. Wa'afini, wa'fu'ani, kan itu semuanya permintaan. Sebelum kita meminta yang itu, Allah sudah mengatakan hada baini wa baina abdi, ini adalah perjanjianku dengan hambaku. Wali abdi masalah, dan untuk hambaku apapun yang dia minta pasti akan aku berikan. Aku ampuni dosanya. Numawi bu ngawas dina doa antara dua sujud diresapi apa yang kita minta kepada Allah. Ulah padu ngawas Rabbik firli warhamni, gitu kan, hanya sekedar menjadi ucapan spontanitas. Tapi coba, ya Allah ampuni saya, rahmati saya, karuniai saya, angkat derajat saya, berikan rezeki kepada saya, berikan petunjuk, wahdini, petunjuk kepada saya, sehatkan saya, maafkan saya. Jadi itu semua dirasakan. Nah ini ahli istighfar itu ahli takwa. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surganya yang seluas langit-langit dan bumi. Makanya ahli istighfar identik dengan ahli takwa, identik dengan ahli surga. Identik dengan ahli surga, identik dengan orang yang dicintai Allah. Karena untuk beristighfar itu kan harus mengikuti contoh Rasulullah. Maka ketika kita mengikuti contoh Rasulullah, kita akan mendapatkan cintanya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah ya Muhammad, jika kalian ingin mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu sekalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ahli istighfar, ahli takwa akan juga mengundang keberkahan. Walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk satu negeri yang paling kecil adalah sebuah rumah tangga, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakatan minas samai wal ardi, sungguh aku akan membukakan bagi mereka keberkahan dari langit-langit dan dari bumi. Pokoknya mah ketika kita membutuhkan apapun juga kita sudah disediakan oleh Allah. Ketika kita menghadapi masalah seolah-olah kita tidak punya masalah karena Allah sudah memberi jalan keluarnya. Siga tara gaduh masalah we. Padahal setiap manusia pasti punya masalah. Wala nabluwanakum bisai'in, pasti aku akan uji kalian dengan segala sesuatu. Minal khauf, rasa takut, takut miskin, takut sakit, takut meninggal, takut ditinggalkan. Wal ju', takut kelaparan. Wa naqsi minan awal, takut kehilangan harta benda. Was samarot, dan buah-buahan. Samarot ini diartikan dengan buah-buahan, maknanya lebih luas lagi adalah apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan tiba-tiba disabot batur, ya kan? Kita sudah mulai dari nol, sudah mau dipetik buahnya, dipeling batur, diambil orang lain. Nah itu pasti akan diuji.
Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluarnya dengan begitu. Sebelum datang itu Allah sudah memberikan aba-aba. Dan ketika Allah menguji, la yukallifullahu nafsa illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kenapa saya diuji? Karena kamu mampu. Kenapa saya diuji? Karena kamu memang mampu. Dan itu yakin. Nah ini, ahlu taqwa, ahlu surga, ahlu tahajud. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga yang penuh dengan mata air. Akhirina ma atahum, mereka akan mendapatkan apa-apa yang diberikan oleh Rabb kalian. Rabb mereka. Sebelumnya, qalilan minal laili ma yahjaun, sedikit sekali mereka itu tidur. Bedanya dengan kita, sedikit-sedikit tidur. Kalau orang bertakwa, orang ahli istighfar, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Nah, hasil dari istighfar tadi melahirkan surga, melahirkan keberkahan, melahirkan kebaikan-kebaikan. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah akan memberikan yaj'alu min amri yusran, akan dimudahkan dari segala perkaranya. Kemudian Allah akan memberikan pahala yang besar dan akan menghapus dosa-dosanya. Nah, semua ini kalau disatukan menjadi sebuah kata salam. Maka setelah membaca istighfar, Rasulullah menunjukkan Allahumma anta salam. Ya Allah, engkaulah pencipta, pemilik keselamatan. Wa minka salam, darimulah datangnya keselamatan itu. Tabarokta jadal jalali wal ikram. Suci engkau, duhai Allah yang maha tinggi dan maha terpuji dan maha mulia. Kadang-kadang ada yang suka merasa kurang, lalu ditambahi ahayna rabbana bisalam wa adhilna jannata darussalam. Ya, ada ulama yang menambahkan secara fikih hadis kan. Kalau hadisnya saklek yang dari riwayat Imam Muslim nomor 593, Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka ya dal jalali wal ikram. Lalu nanti ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dal jadi minkal jadu. Itu disebut dengan zikir muqayyadnya yang dicontohkan saklek oleh Rasulullah supaya tidak terlalu memberatkan umatnya. Tapi di luar zikir itu ada zikir-zikir mutlak. Istighfarnya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hdika wa wa'dika mastata'tu. Bukan? Sayyidul istighfar. Ada zikir pagi, ada zikir petang. Jangan ditinggalkan. Karena apa? Kita juga butuh rizki. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Untuk mendapatkan rezeki itu perlu ilmu. Semuanya butuh ilmu. Iman tanpa ilmu akan tersesat. Ilmu tanpa iman celaka juga. Jadi dua-duanya harus sinkron. Dan nanti setelah ada iman, ada ilmu, lalu ada amal, dan ujungnya harus ikhlas. Nah, ketika ditutup dengan kalimat thayyibah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
itu kembalinya kepada tauhid. Qul huwallahu ahad. Asma Allah yang satu. Kembali kepada asma yang sama. Dan sifatnya yang ahad. Berbeda dengan nama-nama Tuhan-Tuhan manusia yang menurut ciptaan, ya kan? Ada Tuhan-Tuhan sebutan manusia. Kalau nama itu tidak kembali kepada nama asal Tuhannya, maka itu tidak layak disebut Tuhan. Allah, alif lam lam ha, ada syadah. Hapus alifnya. Lillah, itu masih lillah. Kepunyaan Allah lah. Bagi Allah lah. Ketika dihapus lam yang satunya, dihapus adanya lahu mulkus samawati, kepunyaan Allah, bagi Allah kerajaan di langit dan di bumi. Hapus lagi, tinggal hu, Allahu la ilaha illahu, liren lamun nyambung huwa, qul huwallahu ahad kan? Di situ kan huwa, tapi jadi ku kalau berhenti. Nah, berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sebut. Kalau dihapus semuanya tetap zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Allah itu maha gaib, pencipta kegaiban, tidak bisa tersentuh, tidak akan terlihat, tidak bisa teraba, tapi rahmatnya lebih dekat dari urat leher kita. Ampunannya lebih luas dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah ini, kalau nama Tuhan yang lain dihapus salah satu hurufnya, maaf, Yesus, hapus Yena. Ada Tuhan Yesus? Tidak ada. Hapus Yena, tinggal naon? Sus. Ada Tuhan Sus? Tidak ada. Hapus lagi S-nya, US. Hapus lagi S. Siga ambu, nama ambu Iis. Hapus hiji Isna. Is, bisa Ismail, bisa Iskandar, bisa Isnaon, begitunya. Kamu dihapus dari S, begitu karaos. Ya kan? Ambil nama satu dewa, Dewa Wisnu. Hapus W-nya. Ada nama Dewa Wisnu? Tidak ada. Hapus lagi I-nya, Esnu. Hapus lagi Esna, Enu. Hapus dari U, kata ayah artina. Tapi nama Allah dalam kondisi apapun juga Allah, lillah, lahu, hu, tanpa ada nama pun sekalipun, tetap kembali kepada asma Allah, wasifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Maka itulah yang melengkapi kita dengan kalimat tauhid. Amalan yang kedua setelah salat, membaca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran disebut dzikir? Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran itu disebut az-zikra. Jadi membaca Al-Quran itu termasuk zikir. Karena ketika kita membaca Al-Quran, posisi kita sedang berdialog dengan Allah. Jadi jika Allah ingin mengajak kita berdialog, maka kita ditarik oleh Allah untuk selalu rajin membaca Al-Quran. Yang ketiga, menghafal Al-Quran. 4 kali lebih baik dari membaca Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu dalilnya Al-Qamar 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarna Qur'an lizikri fahal mim mudzakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk diingat. Jadi 4 kali. Jadi menghafal Al-Quran itu pahalanya 4 kali lipat daripada membaca Al-Quran. Ada yang nanya sama Ambu, Bu, baca Al-Quran boleh enggak Bu? Kalau lagi head. Kenapa gitu? Kan saya lagi head. Enggak bisa nyentuh mushaf.
menyentuh dengan membaca beda. Ya, menyentuh mah nyepengan mushaf, ai ngaos Quran mah tidak menyentuh mushaf juga bisa. Kalau ibu sedang haid, kalau ibu sedang nifas, kalau ibu sedang junub, apakah ibu meninggalkan Al-Quran? Bade te bismillah, tos te alhamdulillah, ningali nu pikawiwasan te astagfirullah, ningali anu ieu bade segala sesuatu tidak membaca masya Allah, la quwata illa billah, itu kan? Itu semuanya Al-Quran. Satu huruf saja di dalam Al-Quran bisa jadi satu ayat, tapi tidak menjadi ayat. Huruf muqatta'ah, shad, nun, yasin, toha, ya kan? Itu juga Al-Quran. Apalagi, nah, Al-Quran yang sudah diinstal oleh Allah di hati sanubari kita. Al-Quran yang diinstal oleh kita di HP ini, HP-nya masih bisa kita simpan di luar. Kalau kita ragu mau ke kamar mandi, karena di sini ada Al-Quran. Tapi instalan Al-Quran yang Allah simpan di otak kita, di hati kita, apa ibu bisa simpan di luar? Al-Fatihah antosan helanya di luar, ibu reka jamban. Mual tiasa, kecuali Allah yang membuat kita lupa. Ibu ngapalkeun tos apal, begitu dites mah hilap. Pangaosan yuk, orang tahsin, orang hafalan Al-Quran, hafalan enjing, An-Naba 5 ayat. Di bumi mah tos apal, begitu dites. Tuh Allah teh dihilapkeun, diambil instalannya sama Allah. Nah, tapi bade kajaman, ih emut deui, keur cingogonya ih tadi teh kieu. Yang tidak boleh itu ketika kita sedang BAB dan BAK melafadkannya. Kapan bade junub oge bade ngaulaan nu jantan caroge? Kan aya bismillah lah nya bunya. Sanes caroge wungkul nu bismillah teh. Urang oge kena bismillah. Ya Bu. Nah, ada saat berdoa tidak mengangkat tangan. Doa ke masjid mengangkat kaki yang sebelah kanan. Allahumma ftahli afwaba rahmati. Keluar di masjid mengangkat kaki sebelah kiri. Allah menas'aluka min fadlik. Ari bade sapatemon nu diangkat naon? Ibu bade sapatemon sareng caroge nu diangkat naon? Mun ngadoa. Rorah ngangkat tangan, Ibu. Nah ini. Jadi membaca Al-Qur'an beda dengan menyentuh mushaf. Membaca Al-Qur'an, jangan sampai tidak membaca Al-Quran ketika kita sedang haid dan sedang nifas. Baca yang kita hafal. 10 dari belakang. Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr, Al-Kafirun, Al-Kausar, Al-Fil, Al-Ma'un, Al-Fil, dan Quraisy dulu ya. Al-Quraisy, Al-Fil, tambahan ku Al-Fatihah. Tambahan istighfar, tambahan alhamdulillah, tambah bismillah. Jadi jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah pada saat-saat seperti itu. Kemudian berdoa juga termasuk zikir. Wazkur rabbaka fi nafsika, berdoalah kepada Rabbu di dalam hatimu, itu kan tadarruan wa khifatan, dengan rendah hati dan takut tidak diijabah. Wadunal zakhri, jangan mengeraskan suara, mingkoli dari suaramu. Jadi jangan berkeras suara. Fi guduwi wal asal, waktu pagi dan sore. Kemudian sholat sunat juga ibadah, termasuk zikir, termasuk amalan setelah sholat. Kan ada sholat rawatib, ba'diyah, ya. Sholat qobliyah juga itu termasuk amalan-amalan di luar sholat wajib. Apalagi ada sholat duha, ada syukrul wudu. Ibu usia 50 tahun, sholat 5 waktu keneh, lu disuhunkeun hoyong bumi, hoyong mobil, hoyong tanah, hoyong sagala. Udah kletik 5 tahun, hoyong mau mobilan, sholatna 5 waktu, piraku. Urang rek 5 waktu keneh wae, lu disuhunkeun seueur.
Ku budak letik di 5 waktu disuhunkeun anak sasapedahan, mau mobilan, gadget gitu kan. Kita meminta segala, ya Allah minta segala, salat 5 waktu wae. Izin tambihan rawatib, tambihan duha, paling tidak 2 rakaat waktu duha sedikitnya. Kemudian tahajud, witir sebelum tidur. Kalau sulit sepertiga malam terakhir, lakukan sebelum tidur. Nah kemudian yang keenam, memperbanyak Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna? Ya ketika kita punya keinginan, pengen rezeki, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, wahai pemilik rezeki, ya Fattah, bukakan pintu rezekiku, ya Basit, luaskan pintu rezekiku, ya Wasi, juga luaskan, ya Wahhab berilah, ya Mugni cukupkanlah, ya Goni yang maha kaya. Sebut Asmaul Husnanya. Jadi setiap hari itu kita berdiri, duduk, berbaring itu tidak pernah berhenti dari aktivitas yang membuat diri kita dekat dengan Allah. Yang terakhir adalah yang paripurna, zikir yang paripurna. Zikir yang paripurna itu dari ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna. Kapan? Ketika ibu lapar, saya lapar, menghampiri meja makan, ayah beas Cianjur sudah jadi nasi, jauh ti Cianjur, ayah dina meja makan, ayah teri Medan, jauh ti Medan, ayah dina meja makan, ayah pisang Brazil, di Brazil, ayah dina meja makan. Nah sadayana nyamperkeun urang. Makanya Allah ketika meniupkan ruh ke dalam tubuh kita, Allah mendahulukan rizki baru ajal. Nanti juga disetopkan rizki heula baru ajal. Ajal itu batas kehidupan, rizki itu didahulukan oleh Allah. Sebelum kita lahir ke dunia, rizki atas ayah sudah dipersiapkan air susu. Semakin lemah kondisi kita, itu semakin dekat rizkinya. Saat kita bayi, rizkinya di mana? Di tali pusat, di plasenta. Itu begitu keluar di air susu ibu. Begitu sudah bisa berjalan, sudah bisa bicara, disuapin, mulai makan nasi. Tapi saya mah ambil sendiri, gitu kan? Bahkan udah dewasa, milari rezeki, nyalira. Semakin kuat, semakin rezeki harus dicari. Tapi rezeki sudah ditentukan oleh Allah, jangan khawatir. Ketika air ini ada di hadapan ambu, entah berapa ratus ribu manusia yang andil dari mulai air ini, ya Allah, Engkau menarik air dari lautan bersama dengan garam-garam itu, kemudian Engkau turunkan menjadi air hujan, masuk ke celah-celah lembah, semakin dalam, kemudian penuh, terdorong lagi ke atas melalui celah-celah batu menjadi mata air, kapendak, mulai mineral. Kemudian diupayakan sampai membuat botolnya, menyuling airnya, sampai ke pabriknya, bahkan sampai ke sini menjadi rezeki kita. Itu adalah tafakkur rezeki, zikir yang paripurna. Ketika kita menemani anak kita pada saat anak kita yang masih bayi ngompol, aduh nak, alhamdulillah ginjalmu sehat, popoknya sudah penuh, kita ganti ya, pempernya sudah penuh, kita ganti, dilap dulu, bersihkan dulu dengan tisu basah ya nak ya, karena kamu masih kecil, bayi kan. Tisunya juga wangi, wanginya wangi ekaliptus. Ekaliptus itu dari mana? Siapa yang menciptakan ini nak? Sambil ngobrol dengan bayi. Alhamdulillah nak sudah bersih. Kita berdoa, alhamdulillah adhaba anil hada wa afini. Itu kan doa setelah kita bersih dari kotoran. Sekarang pakai lagi pakaiannya,
kan harus menutup aurat. Pakai lagi pemper yang kering ya nak ya. Kemudian awali dengan yang sebelah kanan. Alhamdulillah kasana lihada wa razaqtanihi bi ghairi khalimini wala quwwati. Nah, celanamu terbuat dari katun, katun dari benang, benang dari kapas. Kapas siapa yang menciptakannya nak? Allah, gitu kan? Yuk sekarang kita bercermin. Sudah beres pakaiannya, kita bercermin nak. Alhamdulillah kama ahsanta khalqik fahasin kulu. Nah, bunda pakai kerudung. Kerudungnya dari sutra. Sutra dari apa? Dari kain sutra. Kain sutra dari benang sutra. Benang sutra dari kepompong. Kepompong dari ulat sutra. Ulat sutra makan daun murbei. Daun murbei siapa yang menciptakan? Nah, Allah. Itu kan? Itu zikir yang paripurna. Selamanya selalu mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, ibu hadirin rahimakumullah, itu saja. Saya sudah terlalu banyak berbicara. Bisi konsentrasi ibu keburu luber. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama pada kesempatan sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi amal soleh, menjadi kifarat atas dosa-dosa kita. Kita tutup dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau cabut hidayah yang telah engkau hujamkan dengan kuat ke dalam hati sanubari kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat untuk dapat menerima hidayah-hidayahmu yang lain, karena sesungguhnya engkau maha pemberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah ahsana jasa kepada Ambu sudah menyampaikan tausiahnya pada sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau senantiasa menambah keimanan kita, menjadikan kita senantiasa menambah kualitas ibadah kita, menambah kualitas amal kita, dan semoga kita senantiasa bisa beristighfar, kita menjalani hari-hari dengan sabar dan penuh dengan ikhlas. Untuk Ambu Iis Tuti Syafakilah Basya Tahurun, insyaallah semoga Allah angkat penyakitnya ya Ambu, semoga sehat kembali. Baiklah ibu-ibu salehah yang dirahmati Allah, marilah kita tutup majelis taklim sore hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Baik, jazakillah ahsan jasa kepada ibu-ibu solehah yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Semoga ibu-ibu senantiasa mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga senantiasa diberikan keberkahan, diridhoi segala aktivitasnya. Amin, amin. Saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.